Pria dengan selokan babi kembali untuk membunuh yang tidak bersalah, dan target utama perburuannya sebenarnya adalah seorang gadis yang hanya bisa berteriak. Keesokan harinya Mei sedang menikmati berjemurnya, tetapi tiba-tiba seorang pria mendorong pintu. Tetapi Mei dengan headphone-nya tidak menyadari hal ini. Pembunuh yang ditakuti itu telah menemukan gadis itu lagi. Dia diam-diam mengikat penutup mesin penyemak kulitnya. Kemudian dia menaikkan suhu mesin hingga 1000 derajat Celcius. Dalam satu gerakan, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Baru kemudian Xiao Mei menyadari. Dia mengira itu adalah sahabatnya, Black Yi yang baru saja masuk. Tetapi dia tidak menanggapi panggilannya. Saat suhu mesin siang hari berangsur-angsur naik, pada saat Mei mencoba membuka tutupnya, sudah terlambat. Gagang pintu di kedua sisi telah diikat dengan ikatan zip. Xiao Mei panik. Dia mulai berteriak seperti babi lagi. Semua orang bergegas menyelamatkannya. Untungnya, rekannya mampu membuka penutup tiang hari tepat pada waktunya. Jika tidak, dalam 1 menit itu, Mei akan menjadi babi panggang. Sekarang semua orang mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiao Mei. Ada seorang pembunuh yang mengejarnya. Mereka bergegas ke meja depan hotel dengan marah. Mereka meminta manajer untuk pergi. Tetapi yang mengejutkan mereka, manajer meja depan juga telah mengumpulkan kotak makan siangnya. Di belakangnya, di dinding, ada pesan yang tertulis. Saya masih tahu. Xiao Mei tidak tahan lagi. Ia langsung berlari ke dermaga. Tetapi tidak ada satupun perahu di sana. Ketika ditekan oleh semua orang, Xiao Mei kemudian mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Apa yang terjadi tahun lalu? Setelah mendengar kebenaran, yang lainnya sangat terkejut. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mereka harus menemukan senjata untuk mempertahankan diri. Saat itu Blackie mendengar sesuatu di dalam freezer. Ketika ia sudah siap, ia membukanya dengan cepat. Tetapi tidak ada yang bisa ditemukan. Ternyata gadis berambut keriting itu juga sedang dalam pelarian dari si pembunuh. Kerumunan orang mulai mengeluh. Pembunuh kejam ini, dia adalah seorang pembunuh yang membunuh tanpa perbedaan. Tidak peduli siapa yang bertemu dengannya, mereka akan dibunuh secara brutal. Blackie sedang berbicara tentang si pembunuh. Dia adalah seorang maniak sakit yang dilahirkan oleh ayahnya dan tidak dibesarkan oleh ibunya. Siapa yang mengira bahwa si pembunuh bersembunyi di belakang Blackie? Beberapa gadis begitu ketakutan, sehingga mereka melarikan diri. Jangan pernah berbicara buruk tentang siapapun di belakang mereka lagi. Dengan panik, mereka melarikan diri ke loteng, untuk sementara lolos dari kejaran si pembunuh. Tapi saat itu, Blackie bernasib sial karena menginjak lantai, dan si pembunuh tiba. Gadis berambut keriting itu datang dan memberinya tangan di akhir krisis. Untungnya, dia mampu menghindari kayu babi si pembunuh. Tapi itu seperti nasib buruk seumur hidup bagi Blackie. Dia baru saja lari dari atap karena dia terlalu gemuk. Dia melangkah melalui panoramik sumbu seseorang. Ia jatuh dengan berat ke ruang tanaman di lantai bawah. Untungnya, ia baik-baik saja. Namun sayangnya, pintu rumah tidak mau terbuka. Pada saat itu, Xiao Mei dan gadis berambut keriting juga datang untuk mendengar suara itu. Tetapi pintu sudah terkunci dengan rantai. Saat itu si pembunuh tiba. Blackie berteriak ketakutan.